Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai identifikasi kapang dan kamir. Saya Sania Valentin Jacobus. Saya Leladia Pratiwi. Saya Arini Iradati. Saya Sukma Putri Ardani. Saya Tia Angelia Wahyudi. Sebelum kita mempelajari cara isolasinya, mari kita mengenal terlebih dahulu seperti apa kapang dan kamir itu. Yang pertama yaitu kapang. Kapang atau bisa disebut juga jamur yang multiseluler, mempunyai miselium dan filamen. Pertumbuhannya dalam makanan sangat mudah dilihat, yaitu seperti kapas. Sifat fisiologi dari kapang yang pertama, kapang membutuhkan air minimal untuk pertumbuhan. Kedua, tumbuh dalam suhu 25 hingga 37 derajat Celcius dan dapat tumbuh dalam suhu lemari es, yaitu minus 50 hingga minus 10 derajat Celcius. Yang ketiga, kapang bersifat aerobik, yaitu membutuhkan oksigen dalam pertumbuhan. Kapang pada umumnya tumbuh baik pada pH 2 hingga 8,5. Yang keempat, kapang dapat memproduksi enzim hidrolitik seperti amilase, peltinase, proteinase, dan lipase. Enzim tersebut membantu kapang tumbuh pada bahan yang mengandung pati, pektin, protein, dan lipid. Kamir. Ukuran dari sel kamir ini beragam. Panjangnya 1,5 mikrometer hingga 20-50 mikrometer. Bentuk kamir juga bervariasi, yaitu bulat, lonjong, oval, silinder, ogival, yaitu bulat panjang. Sifat fisiologi kamir. Kamir mampu melakukan respirasi aerob atau metabolisme karbohidrat menjadi CO2 dan H2O. Pada keadaan yang tidak ada oksigen, kamir mampu melakukan fermentasi karbohidrat sehingga dapat menghasilkan etanol dan CO2. Batas minimum kadar air bebas untuk pertumbuhan kamir adalah 0,80 sampai 0,90, sedangkan untuk kapang 0,60 sampai 0,70. Efek samping. Yang pertama, mikosit infeksi oleh kapang. Yang kedua, mikotoksikosis atau keracunan. Yang ketiga, menimbulkan kanker. Kapang yang memproduksi mikotoksin yaitu Aspergillus penicillium, Fusarium, dan Amanita sp. Dalam SNI nomor 2332.7.2009, media yang umum digunakan untuk menganalisis kapang pada produk makanan adalah potato dextrose agar atau PDA. Kendala pada media PDA ini: menghitung jumlah kapang karena adanya pertumbuhan yang melebar pada jenis kapang tertentu hingga memenuhi cawan Petri dan menghambat pertumbuhan kapang lain. Hal ini terjadi terutama bila terdapat kapang-kapang yang sifat koloninya mudah menyebar sendiri. Alat yang digunakan diantaranya yaitu neraca triple beam, kaca arloji, sendok, bunsen dan korek api, Erlenmeyer, batang pengaduk, tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet volume 1 mili dan 20 mili, pipet ukur 10 mili, bola hisap, cawan Petri, ose bulat, autoklaf, oven sterilisasi, inkubator, koloni counter, kertas tahan panas, kaca preparat, mikroskop, LAF,
pinset, dan cooler box. Bahan yang akan digunakan, yang pertama media PDA atau potato dextrose agar, yang kedua media PDF, peptone dilution fluid, yang ketiga aqua desteril, dan yang keempat lactophenol cotton blue. Data perhitungan penimbangan media PDA atau potato dextrose agar, sehingga diketahui serbuk media PDA yang ditimbang adalah sebesar 1,56 gram. Pembuatan media PDA atau potato dextrose agar. Pertama, ditimbang 1,56 gram serbuk potato dextrose agar. Yang kedua, dilarutkan ke dalam 100 ml aquades dalam Erlenmeyer. Yang ketiga, dipanaskan di atas kompor sambil diaduk sampai larutan media menjadi bening. Yang keempat, didinginkan. Yang kelima, disterilkan di dalam autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Yang keenam, media yang telah disterilkan didinginkan pada suhu ruang, kemudian dapat digunakan sesuai kebutuhan. Analisis kapang kamir. Media penanaman untuk analisis kapang kamir adalah potato dextrose agar atau PDA. Kandungan ekstrak potato dan glukos dalam PDA merupakan sumber energi untuk memproduksi konidia dalam kapang kamir. Selain itu, PDA merupakan media selektif untuk kapang dan kamir. Pada pembahasan pertama akan dibahas analisis kualitatif, yaitu identifikasi kapang kamir. Preparasi sampel. Sampel yang digunakan merupakan bumbu pecel yang dijual di pasar dalam bentuk kemasan plastik. Sampel dibawa menuju laboratorium menggunakan cooler box dalam waktu tidak lebih dari 1 jam untuk mencegah terjadinya kontaminasi mikroba terhadap sampel. Sampel ditimbang menggunakan neraca dalam keadaan steril dengan bantuan bunsen. Sampel ditimbang sebanyak 5 gram. Selanjutnya, sampel dimasukkan ke dalam Erlenmeyer steril lalu dilarutkan dalam 45 ml pelarut peptone dissolution fluid atau PDF. Tahap selanjutnya dilakukan dalam laminar airflow atau LAF. Instrumen ini berfungsi untuk menyediakan kondisi steril pada tahap penanaman biakan dengan menyediakan perputaran udara. Media PDA sebanyak 20 hingga 25 ml yang sudah mencapai suhu ruang dituang ke dalam cawan Petri steril. Kemudian ditunggu hingga media memadat. Larutan sampel diinokulasi pada cawan Petri berisi media PDA dengan teknik gores menggunakan ose bulat. Lalu dilakukan inkubasi menggunakan inkubator pada suhu 25 derajat Celcius selama 5 hari dengan kondisi terbalik. Kapang atau kamir bersifat mesofil sehingga suhu optimum inkubasi adalah 25 hingga 30 derajat Celcius. Koloni jamur memerlukan waktu inkubasi yang lebih lama dibandingkan dengan koloni bakteri, karena jamur tumbuh lebih lambat hingga dapat diamati di permukaan agar. Inkubasi dilakukan secara terbalik agar uap air yang terbentuk selama inkubasi tidak menetes ke media dan mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Selanjutnya dilakukan pengamatan menggunakan mikroskop. Kaca preparat disterilkan dengan alkohol 70%, kemudian diteteskan lactophenol cotton blue menggunakan pipet, lalu biarkan diambil sedikit menggunakan pinset yang steril. Lalu, diusapkan pada kaca preparat yang telah ditetesi lactophenol cotton blue, kemudian kaca preparat ditutup dan difiksasi. Pada proses penutupan dipastikan tidak terbentuk gelembung pada kaca preparat, kemudian difiksasi menggunakan bantuan penjepit dan bunsen. Mikroskop yang digunakan merupakan mikroskop cahaya dengan perbesaran 10 kali pada lensa okuler
dan berbesaran 100 kali pada lensa objektif, sehingga perbesaran total yang digunakan adalah 1000 kali. Kemudian diamati morfologi kapang kamir meliputi ada tidaknya spora, ada tidaknya septa, serta morfologinya. Bumbu pecel terbuat dari kacang tanah, dan kapang yang dapat merusak kacang tanah diantaranya adalah spesies Aspergillus, spesies Fusarium, spesies Penicillium, dan spesies Musor. Kontaminasi pada kacang tanah dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Berikut beberapa contoh kapang hasil pengamatan menggunakan mikroskop. Yang pertama, spesies Aspergillus, kemudian spesies Fusarium, spesies Penicillium, dan spesies Musor. Pembahasan kedua adalah cara kerja analisis kuantitatif, yaitu penetapan angka kapang kamir. Tahap pertama yaitu preparasi sampel. Tahap ini juga dilakukan dalam LAF. Sampel yang telah ditimbang sebanyak 5 gram secara aseptis, kemudian dilarutkan dalam 45 ml pelarut PDF. Pelarut PDF mengandung pepton yang merupakan protein pada kacang. Larutan ini merupakan larutan sampel 10⁻⁻1. Kemudian, larutan 10⁻⁻1 dipipet sebanyak 1 ml, kemudian dilarutkan dalam 9 ml pelarut PDF, menghasilkan larutan sampel 10⁻⁻2. Hal yang sama dilakukan untuk pengenceran selanjutnya hingga larutan sampel 10⁻⁴. Seluruh tahap ini dilakukan dengan aseptis. Selanjutnya dilakukan penanaman pada media PDA. Dipipet masing-masing 1 ml dari setiap pengenceran, kemudian dimasukkan ke dalam cawan Petri steril. Kemudian dituang PDA sebanyak 20 hingga 25 ml ke dalam cawan Petri yang telah berisi larutan sampel. Kemudian dihomogenkan dengan membentuk angka 8 dengan menggerakkan cawan Petri berisi sampel dan media secara perlahan membentuk angka 8. Diinkubasi pada suhu 25 derajat Celcius selama 5 hari menggunakan inkubator. Setelah itu, diamati koloni yang tumbuh. Koloni yang dihitung yaitu koloni kamir yang berbentuk bulat, berwarna putih, dan terpisah, serta koloni kapang yang memiliki serabut putih seperti kapas tanpa membedakan tiap warna koloni. Jika terdapat koloni yang bertumpuk, maka dianggap sebagai satu koloni. Koloni dihitung menggunakan alat koloni counter. Dengan rumus perhitungan, jumlah koloni per cawan dikalikan dengan 1 per faktor pengenceran. Berikut adalah contoh perhitungan total kapang kamir. Jumlah koloni yang digunakan dalam perhitungan adalah di antara 30 hingga 300 koloni. Pada contoh pertama, jumlah koloni yang memenuhi syarat adalah pada pengenceran 10⁻⁻2 yaitu 258 koloni. Kemudian dilakukan perhitungan hingga diperoleh angka kapang kamir yang dilaporkan dalam bentuk 2 angka yaitu sebesar 2,6 dikali 10⁻⁶ koloni per mili. Pada contoh kedua, seluruh data yang diperoleh tidak memenuhi kriteria. Seluruhnya kurang dari 30 koloni. Oleh karena itu, data jumlah koloni yang digunakan pada perhitungan adalah pada pengenceran terendah yaitu 10⁻⁻1. Sehingga diperoleh total kapang kamir yaitu kurang dari 3 kali 10⁻², lebih tepatnya 2,5 dikali 10⁻²⁴ koloni per mili. Pada contoh ketiga, seluruh data yang diperoleh tidak memenuhi kriteria. Seluruhnya lebih dari 300 koloni. Oleh karena itu, data jumlah koloni yang digunakan pada perhitungan adalah pada pengenceran tertinggi, yaitu pada 10⁻⁴. Sehingga diperoleh total kapang kamir lebih dari 3
dikali 10 pangkat 6, lebih tepatnya 3,1 dikali 10 pangkat 6 koloni per mili. Pada contoh keempat, diperoleh jumlah koloni yang memenuhi persyaratan adalah pada dua faktor pengenceran, yaitu 240 dan 42 koloni. Tahap pertama, dihitung total koloni pada dua faktor pengenceran tersebut, kemudian dibandingkan pada faktor pengenceran tertinggi dengan faktor pengenceran terendah. Pada contoh ini diperoleh hasil perbandingan kurang dari 2, yaitu 1,75. Sehingga angka kapang kamir yang dilaporkan adalah rata-ratanya, yaitu 3,3 kali 10 pangkat 4 koloni per mili. Pada contoh kelima, juga diperoleh jumlah koloni yang memenuhi persyaratan pada dua faktor pengenceran, yaitu 200 dan 42. Tahap pertama, dihitung total koloni pada dua faktor pengenceran tersebut, kemudian dibandingkan faktor pengenceran tertinggi dengan terendah. Pada contoh ini diperoleh hasil perbandingan lebih dari 2, lebih tepatnya 2,1. Oleh karena itu, angka kapang kamir yang dilaporkan adalah pada pengenceran terendah, yaitu 10 pangkat min 2, yaitu sebesar 2 kali 10 pangkat 4 koloni per mili. Berdasarkan SNI 7388 tahun 2009, batas maksimum cemaran kapang dan kamir pada produk kacang yaitu 1 kali 10 pangkat 4 koloni per gram. Sekian pemaparan dari kami mengenai identifikasi kapang dan kamir secara kualitatif maupun kuantitatif. Semoga materi yang kami paparkan bisa bermanfaat untuk Anda sekalian. Terima kasih.